Pemirsa dan pendengar Fajar TV dan Fajar Radio, dialog khusus edisi hari ini kembali hadir bersama saya Heru, dan hari ini terasa spesial karena kita berada di Dinas Perpustakaan Kota Makassar dengan narasumber kita yang tak asing lagi bagi warga Kota Makassar karena selama ini beliau lama berkiprah di Dinas DP3A Kota Makassar dan sekarang mengabdi di Perpustakaan Kota Makassar sebagai Kepala Dinas. Beliau adalah Ibu Haja Tandri Apalalo, Esos MSI. Assalamualaikum Bu Tandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bu hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Kita berada di kantornya Ibu atau di perpustakaan ini. Berada di Perpustakaan Umum Kota Makassar. Perpustakaan Umum Kota Makassar. Lama Dukeleng, Jalan Ya. Lama Dukeleng. Ini adalah perpustakaan yang kita kerjasama dengan Yayasan Kepunyaan Almarhum Jenderal Bachtiar. Ya, ini mungkin banyak orang yang belum mengetahui soal itu. Soal kerjasama itu dan perpustakaan ini. Perpustakaan umum ini ada di Lama Dukeleng ini. Nah, saya panggil Bunda saja Bu ya, karena selama ini lebih akrab kita dengan Bunda. panggilan Bunda. Ya. Bu, selama kurang lebih 6 bulan ya kalau tidak salah, bulan Juli yang lalu Ibu diberi amanah sebagai Kepala Dinas ini. Apa yang menjadi evaluasi Ibu selama 6 bulan menjabat di Dinas Perpustakaan? Jadi evaluasi saya itu adalah saya di sini 23 Juli. Ya. Nah, saya tinggalkan pemberdayaan perempuan, belum saya kerja di sini langsung saya sudah dapat piala. Ya. Tapi itu adalah saya kelanjutan dari yang pernah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya Bapak Andi Siswanta yang sekarang di BKD ya. Ya. Nah, dari situ ada beberapa inovasi yang sudah bergerak. Ya. Tapi saat ini saya lagi membenahi tupoksi. Ya. Membenahi pekerjaan inti. Apa itu misalnya? Pertama, bagaimana 300 lebih sekolah di SD, 300 ya. 58 SMP, ini mereka memiliki perpustakaan yang terakreditasi secara nasional. Ya. Karena yang saya lihat selama ini dari 23 Juli itu dan saya sudah melakukan survei ke sekolah-sekolah dan tidak menjadi kepala dinas. Ya. Ya. Saya menemukan pemahaman sekolah itu tentang perpustakaan itu berbeda-beda. Ada yang menjadikan perpustakaan itu kurang lebih sama dengan gudang buku. Ya. Dia tempatnya gudang, ada juga malah yang mengambil tempat-tempat yang paling kecil, misalnya di pojok-pojok dia tulis nama perpustakaan, sekedar memenuhi. Padahal pengembangan perpustakaan di sekolah itu kewajiban sekolah, karena ini secara nasional itu boleh digunakan dana box. Dia bos. Dia masuk di poin pertama dalam pembiayaan. Jadi kemarin kami berdiskusi, kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan karena perpustakaan ini supportnya dengan Dinas Pendidikan. Kami berkoordinasi dengan Subpendidikan. Langkah apa yang kami akan tempuh untuk percepatan semua perpustakaan di Makassar itu bisa terakreditasi. Bapak Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto dan Ibu Wawali, Fatmawati Rusdi, waktu persiapan wawancara dengan Kemenpan RB, disampaikan bahwa dalam tahun 2022 ini ditargetkan semua sekolah perpustakaannya terakreditasi. Nah, kedua, syarat untuk menjadi sekolah bintang 5 itu adalah harus perpustakaannya, salah satu syaratnya perpustakaannya terakreditasi. Bagaimana perpustakaan terakreditasi itu? Ada beberapa yang harus dipertimbangkan, ada beberapa yang harus dikerjakan, karena salah satunya adalah dia memiliki koleksi, sirkulasi di dalam itu bisa bergerak, ada inovasi dari sekolah. Nah, sekarang ini yang menonjol itu sudah ada 19 sekolah yang terakreditasi. Untuk SD sama SMP. Ada 3 swasta. Swasta itu ada dari SMP Telkom, SD SMP Wahdah,
yang di Bukit di Antang Antang, sana, iya, benar, ya. dengan satu dari SD Angkatan Laut. Hang Angkatan Tuah. Laut. Dari Ya. berapa swasta itu, Bu? Tiga swasta, lainnya negeri. Maksud saya ini adalah dari berapa jumlah sekolah swasta di Kota Makassar untuk SD SMP yang tiga itu? Kalau jumlahnya potensi Iya. perpustakaan yang kami akan garap sampai 5 tahun ke depan Iya. kurang lebih 1.800 sekian. Tapi yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana sekolah negeri dan sekolah swasta SD SMP dulu yang akan kami prioritas utamakan. Kenapa? Karena ini salah satu dari implementasi perpustakaan untuk mensupport misi 1, Iya. program 1, revolusi pendidikan, semua anak harus sekolah. Ini adalah reformasi birokrasi untuk peningkatan SDM. Ini misi satunya Bapak Wali Kota. Oh, ini yang program visi misinya kemarin. Iya. Ya. Karena kita kan bekerja harus standarnya dari visi misi. Itu RPJM-nya kami, RPJMD-nya Kota Makassar. Ya, menarik sekali. Bu, untuk SD tadi ini yang ada 300 sampai 5 SD ini sampai 58 SMP itu, apakah ini sebenarnya yang menjadi salah satu faktor sehingga mungkin misalnya lulusan-lulusan kita itu masih kurang karena minat membacanya kurang dan sebagainya, kualitas mereka pada saat lulus. Kan kalau kita cerita kualitas, pasti kita cerita tentang baca, mendengar, baca, dengarkan, lihat Ki, kerjakan Ki. Nah, kami punya program namanya Inovasi Sentuh Pustaka. Sentuh Pustaka itu adalah rame-rame menghidupkan perpustakaan. Jadi kalau kita rame-rame menghidupkan perpustakaan, semua stakeholder harus ada di bagian itu. Dari sisi pemerintah, regulasinya, kemudian bagaimana masyarakatnya. Nah, di tempat kita ini, dari tiga-tiga ini kami sekarang mulai belajar dulu. Pemerintah bagaimana? Pemerintah pusat mengejar bagaimana indeks literasi naik. Caranya apa? Memastikan semua daerah memiliki dulu fasilitas. Kami mendapatkan fasilitas pembangunan perpustakaan di Jalan Kerung-Kerung ini sementara proses itu APBN tahun 2021. Sekarang dalam proses pembangunannya. Kemudian saat ini kami telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Makassar. Bagaimana perpustakaan kami punya juga perda supaya ada landasan hukum pijakannya lebih jelas. Selama ini kami selalu menggunakan peraturan nasional. Nah, diharapkan dalam penyusunan perda nanti ini bisa lebih mewakili spesifikasi daerah. Nah, ketiganya kami membangun jaringan. Misalnya sekarang ini kami ada namanya Komajib, komunitas pencinta ini perpustakaan ini. Kami semua menghimpun anak-anak yang alumni jurusan komunikasi, anak-anak yang alumni perpustakaan, supaya mendaftar di sana karena mereka akan kami sertakan sebagai magang mandiri. Kalau mereka magang mandiri di sini, setelah dibina sampai 2 minggu, kami akan salurkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Karena kendala terbesar yang dihadapi sekolah, mereka tidak punya tenaga pustakawan. Tenaga pustakawan itu yang mengerti bagaimana sirkulasi di perpustakaan. Mulai dari kalau ada buku, mengklasifikasi, kemudian memasukkan di digital, bagaimana mengaksesnya, bagaimana kartu perpustakaan yang harus kami perbaharui mengikuti sistem yang dilaksanakan oleh pusat. Perpustakaan nasional itu kan semua orang yang berdik bisa akses langsung memiliki kartu perpustakaan karena kartu NIK itu juga yang jadi kartu induk di perpustakaan. Menarik sekali, Bu. Bentar setelah ini, Bu, kita akan bahas soal perda tadi, bagaimana mekanisme perdanya nanti seperti apa mengatur ini. Tapi setelah itu kita jeda iklan dulu berikut ini.